Perkenalkan, nama saya Ayu Purnamasari, bisa dipanggil Ayu, NPM 202207678, semester atau lokal 3F reguler. Tempat tanggal lahir saya Ambekyang 23 Maret 2002. Alamat rumah saya Jalan Temanggung Jalil, Desa Ambekyang, RT 3 nomor 108, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos 71664. Status belum menikah. Pekerjaan saya saat ini yaitu sebagai mahasiswi di Setia Amuntai dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara atau S1. Cita-cita saya ingin menjadi PNS atau pengusaha. Nomor HP saya 0838 3683 0760. Instagram, Facebook, dan email akan saya cantumkan di layar ini. Sebelum memulai menjelaskan video ini, saya panjatkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas, yaitu membuat video yang berjudul Komputer Sejauh Yang Saya Tahu, tepat pada waktunya. Dan juga yang saya hormati kepada Bapak Jumadi selaku dosen pengajar untuk matkul komputer ini. Adapun tujuan dari penulisan dari karangan saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer. Baiklah, langsung saja. Komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer yang artinya menghitung. Di negara kita lebih dikenal dengan nama atau sebutan komputer. Komputer bisa diartikan sebagai sebuah mesin elektronik yang dapat mengerjakan berbagai macam hal seperti berhitung, menulis, menggambar, dan juga memecahkan persoalan dengan cara memasukkan data untuk diolah menjadi informasi yang berguna. Nah, peranannya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Salah satu contohnya adalah dapat membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berat ataupun ringan, sehingga pekerjaan itu bisa cepat diselesaikan dengan hasil yang baik dan juga memuaskan. Komputer disebut juga sebagai alat komunikasi modern karena membantu manusia meringankan pekerjaannya. Komputer sendiri terdiri dari beberapa bagian yang harus ada satu sama lain agar bisa digunakan. Bagian-bagian tersebut antara lain CPU, layar monitor, keyboard, dan mouse. Di zaman sekarang ini, semua dapat dilakukan dengan komputer. Hampir seluruh orang di seluruh dunia mengenal yang namanya komputer, dan sudah banyak pula orang yang menggunakan komputer. Apalagi sekarang sudah banyak HP atau modem yang bisa digunakan untuk internetan. Oleh karena itu, banyak pengguna komputer yang merasa nyaman dengan menggunakan komputer. Kemajuan teknologi komputer membuat aktivitas menjadi serba cepat serta menjadikan dunia seperti tanpa batas. Komputer juga merupakan sarana yang bermanfaat untuk mengekspresikan kreativitas seseorang. Bagi orang yang mempunyai hobi menggambar atau menulis, ia dapat menggunakan komputer untuk mendukung atau menumbuhkan bakat dan juga karyanya. Nah, dengan komputer, kita dapat mendesain atau menciptakan desain dan tulisan kita sendiri dengan bentuk dan warna yang menarik. Komputer juga memudahkan kita untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Berbagai aplikasi banyak digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya seperti email, forum, Facebook, IG, dan lain-lain.
Secara tidak langsung, ini akan mengeratkan persaudaraan dan persahabatan. Di video ini saya membuat dua pengertian dari komputer. Yang pertama, komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat diprogramkan, yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Pengertian kedua, juga bisa dikatakan komputer itu adalah seperangkat elektronik yang memanipulasi informasi dan data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Contohnya seperti mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh komputer. Ada 3 komponen penting yang terdapat pada komputer, yaitu yang pertama, hardware atau perangkat keras. Hardware ini merupakan perangkat keras yang dapat dilihat, yang kasat mata, dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba atau disentuh. Hardware pada komputer sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Software adalah komponen yang tak kasat mata atau kebalikan dari hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data atau komponen elektronik yang dapat disimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program, aplikasi, ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software ini dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Yang ketiga atau terakhir yaitu brainware. Apa sih brainware itu? Brainware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware ini sangat penting karena apabila komputer tidak digunakan dan tidak dioperasikan oleh manusia atau pengguna komputer, maka tidak akan berguna, berjalan, dan bahkan tidak ada manfaat apabila tidak dioperasikan oleh manusia atau si pengguna komputer. Berbicara tentang manfaat atau kegunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak ya. Tapi di video saya kali ini saya hanya akan membahas atau menjelaskan 3 manfaat atau kegunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sebagai sarana komunikasi. Sebelum ponsel marak digunakan, komputer sudah terlebih dahulu dimanfaatkan sebagai sarana penunjang komunikasi jarak jauh. Salah satu contohnya yaitu dengan mengirimkan pesan elektronik berupa email. Sekarang berkat kemajuan teknologi, komputer sudah dapat dengan mudah mengakses layanan pesan singkat dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WA, dan bahkan saat ini sudah banyak pengguna yang beralih melakukan panggilan video seperti video call, video konferensi melalui Zoom atau Google Meet. Manfaat atau kegunaan komputer yang kedua adalah sebagai penunjang pekerjaan. Nah, dalam dunia kerja, kegunaan komputer sering digunakan, terutama bagi mereka yang bekerja di posisi back office. Contohnya seperti resepsionis, programmer, akuntan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu sebagai media hiburan atau sarana hiburan. Terlepas dari banyaknya manfaat komputer ini, komputer dapat dialihfungsikan untuk sarana hiburan. Salah satu contohnya adalah kita dapat mengakses layanan hiburan seperti bermain game online, menonton film, mendengarkan musik, dan masih banyak lagi tanpa harus keluar rumah. Jenis-jenis komputer.
Komputer terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, komputer desktop. Komputer desktop ini banyak digunakan di kantor, rumah, dan sekolah. Komputer desktop ini dirancang dan biasanya diletakkan di atas meja, termasuk casing, komputer, keyboard, monitor, dan mouse. Yang kedua, komputer laptop. Komputer laptop adalah komputer bertenaga atau menggunakan baterai yang lebih portable daripada desktop. Yang ketiga, komputer tablet. Komputer tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable daripada laptop. Alih-alih keyboard dan mouse, tablet menggunakan layar sensitif sentuhan untuk mengetik. Salah satu contohnya adalah iPad. Yang keempat, komputer servis. Servis adalah sebuah komputer yang menyajikan informasi ke komputer lain di jaringan. Misalnya, setiap kali kita menggunakan internet, kita pasti bisa melihat sesuatu yang disimpan di servis. Fungsi komputer terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, data input atau data entry. Fungsinya untuk menerima data atau informasi dari sumber luar. Yang kedua, pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan atau diproses. Data yang diproses akan menghasilkan output yang berupa informasi, contohnya seperti teks, gambar, audio, dan lain-lain. Yang ketiga, penyimpanan data. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Yang keempat, keluaran data atau output. Data yang telah diproses dalam komputer, hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contohnya yaitu sebagai file audio, hard copy ke kertas, dan lain-lain. Macam-macam dampak positif dan negatif dari penerapan komputer dalam masyarakat. Dampak positifnya yaitu kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Kemajuan teknologi membuat kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien. Dampak negatifnya yaitu sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme, sehingga kegiatan gotong royong dalam masyarakat ditinggalkan atau tidak ikut serta. Coba kita bayangkan ya, jika tidak ada komputer, bagaimana pekerjaan seperti mengirim dokumen, komunikasi jarak jauh akan lancar ya, pasti akan terhambat gitu. Karena semua masih dilakukan dengan cara tradisional. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan terjadi jika komputer tidak ditemukan. Yang pertama, membuat pekerjaan tidak efisien dan efektif. Waktu akan habis untuk menulis, mengirim, mengolah data secara manual atau tulis tangan. Yang kedua, manusia akan kesulitan dalam beraktivitas. Dengan ditemukannya komputer ini, bekerja dan sekolah bisa jadi lebih mudah. Yang ketiga, aktivitas manusia terhambat. Komputer mempermudah dan menghemat waktu pengiriman data. Sebagai contoh, penggunaan email untuk mengirim dokumen untuk pekerjaan. 4. Kesulitan menyimpan dokumen. Menggunakan komputer untuk menyimpan file cukup dengan sebuah folder. Demikian penjelasan dari saya tentang komputer sejauh yang saya tahu. Nah, sebagai pembuat video, saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari pembuatan hingga tata bahasa penyampaian dalam video ini. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati menerima saran dan juga kritik dari teman-teman yang menontonnya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian video saya kali ini, mohon dimaafkan.
Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton ataupun menyimak video saya ini. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa juga saya ingatkan, selalu patuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan kurangi kegiatan di luar apabila tidak terlalu penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.